Imam Nawawi juga dikenalnya sebagai Syekhus Syafi'iyah, gurunya atau ulama besar dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Ya. Di mana beliau termasuk fase yang ketiga dari sejarah perkembangan mazhab Imam Syafi'i. Termasuk ulama yang mentahrir, kalau bahasa kita yang menyaring pendapat-pendapat yang tersebar di dalam mazhab Imam Syafi'i dengan dilandaskan dalil-dalil yang kuat. Maka terkadang ada pendapat Imam Nawawi berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Namun menggunakan kaidah usul yang dibuat oleh Imam Syafi'i sehingga pendapat beliau tetap dikategorikan pendapat mazhab Imam Syafi'i. Begitulah cara. Kadang-kadang kita ditegur tuh sama orang belah sono, Pak, yang beda jidat sama kita. Ya, ini Imam Syafi'i sendiri mengatakan kalau tahlilan kirim doa nggak sampai gitu kan. Ya kan ada berkembang. Mazhab Syafi'i sendiri berkembang. Imam Syafi'i kan ulama mazhab, ulama yang punya level mujtahid mutlak, punya cara memahami Quran dan hadis dengan kaidah yang beliau buat. Makanya disebutnya mujtahid mutlak. Kalau kita pengen jadi kayak beliau, harus punya kaidah sendiri dalam memahami Quran dan hadis. Kayaknya sampai botak ya kita agak bisa-bisa. Udah kayak ngikutin kayak ya. Makanya kita dalam fikih itu sebutannya muqallid, taklid kita, Pak. Dalam fikih taklid. Kenapa taklid? Karena kita nggak punya kapasitas memahami Quran dan hadis dengan kaidah buatan dewek gitu. Kita kan ngikutin guru, maka taklid. Meskipun tahu dalilnya tetap taklid. Berbeda dalam tauhid. Kalau tauhid kita harus mengerti cara menjawab apabila ditanya bukti adanya Allah. Ya. Baik. Ini kitab dikarang oleh Imam Nawawi, ulama yang di dalam sejarahnya itu setiap hari puasa, Pak. Ulama yang sampai mati nggak kawin-kawin. Artinya kalau ada jomblo nggak kawin-kawin, jangan khawatir. Sudah ada pendahulunya. Di antaranya adalah Al-Imam Nawawi. Sampai mati, sampai meninggal, belum sempat menikah. Kenapa? Karena sibuk dengan menuntut ilmu. Begitu, Pak tuh. Ulama dulu mah getol banget ngajinya. Sampai kawin kayak orang ada rasa pengen itu. Ini mah pengen kawin lagi. Ya nggak ngapa-ngapa segitunya mah. Boleh. Emang dilarang kagak. Yang larang mah bini ya. Iya, jadi Imam Nawawi itu puasa tiap hari, Pak. Makannya sehari sekali. Makannya habis isya. Minumnya sekali sehari. Sehari semalam sekali doang. Minumnya habis pas mau subuh. Tiap hari begitu. Coba ada yang kuat makannya begitu? Nggak ada. Riyadoh. Itulah kalau udah suka sama ngaji, sama ilmu, kadang kenikmatan dunia hilang, Pak. Ini kayak kita lagi ngaji 2 jam duduk nggak terasa. Ya padahal pahalanya udah begini-begini nih. Saya lihat ini ngaji Masjidil Rohim. Yang di belakang udah ada yang begini-begini. Kirain ini dia lagi paham nggak taunya. Nahan pala itu ngantuk berat banget. Jatuh lagi. Iya, segitunya juga tetap dapat pahala dari Allah. Ya kan malaikat ikut ngaji. Di samping malaikat ini orang tidur tetap kata Allah catat pahala. Alhamdulillah. Cuma jangan niatin tidur. Undang-undang dikasih tahu begitu udah tidur pahala dapat tidur Iya. Tapi kagak sama dengan pahala orang yang melek. Beda lah, orang yang melek mah kan dia bertahan. Makanya ada keterangan dalam hadis bahwa ada 2 mata yang gak akan menangis di hari kiamat. Semua orang menangis pada hari kiamat, Pak. Semua orang. Kita aja kehilangan orang tua karena khawatir gak ada yang ngurusin kita, itu kita bersedih. Nanti di hari kiamat itu Bapak tangisannya lebih parah lagi karena kita ketinggalan guru kita nih. Kita ditinggal guru kita. Kita nangis karena gak ada yang bimbing kita. Itu di dunia aja nangisnya sampai nyesek begitu, Pak. Di akhirat nggak ada yang nolongin kita. Nangisnya lebih parah lagi dibandingkan tangisan kita di dunia.
Nah sekarang mah guru kita meninggal masih ada lagi guru yang lain. Nah kalau di hari kiamat mah masing-masing. Yang ketemu sama gurunya mah yang memang ngikutin nasihat dan arahan dari gurunya. Ya mudah-mudahan kita bisa insya Allah ya istiqomah dalam bimbingan yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Insya Imam Nawawi begitu, makan sehari sekali, minum sehari sekali. Dan beliau karangannya banyak, puluhan gitu. Luar biasa. Di antaranya Riyadhus Shalihin, dan ini kitab sangat masyhur di kalangan para santri, umat Islam. Seperti kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tuh namanya aja udah jelas. Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis karangan Imam Nawawi. Dibaca juga tuh, itu kitab berkah. Karena manfaatnya tersebar luas hampir seluruh umat Islam. Kebetulan ini kitab yang ada di tangan saya, ini kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi sampai kepada bab tahrimi dzulmi wal amri biraddil mazalim. Bab tentang keharaman berbuat zalim dan tentang perintah untuk mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Nah, di sini zalim itu, Pak, adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Definisi atau pengertian zalim, ini zalim kan udah serapan bahasa kita dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya zulm, kezoliman. Kalau zalim itu artinya orang yang berbuat kezoliman. Cuma kita menggunakan bahasanya zalim. Seperti tawakal itu kalau dalam bahasa Arab fi'il amr atau fi'il madi. Tapi jadi bahasa sifat bagi kita ya. Di sini kezaliman itu adalah banyak definisinya, di antaranya adalah menurut bahasa meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau menggunakan sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin, tanpa hak untuk melakukannya. Atau mengelola sesuatu yang bukan haknya tanpa ada izin dari pemiliknya. Atau juga melakukan perbuatan yang melampaui batas. Atau juga melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri. Atau juga perbuatan yang melanggar syariat Islam. Itu semuanya dikategorikan perbuatan yang zalim. Makanya ulama membagi tiga. Ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada saudaranya. Nah, kalau orang zalim kepada Allah itu adalah orang yang melanggar aturan atau larangan dari Allah dan meninggalkan kewajiban atau perintah dari Allah. Jadi ketika kita ninggalin sholat, sebenarnya kita sedang berbuat keburukan terhadap Allah. Kita melanggar perintah Allah. Atau kita berbuat maksiat, berarti kita sedang berbuat zalim, berbuat buruk, melampaui batas, meninggalkan atau melakukan yang dilarang sama Allah. Nah, itu maksiat, itu kezaliman. Meskipun kecil. Ya, entah itu maksiat meninggalkan perintah ibadah ataupun melakukan yang dilarang ataupun berbuat perkara yang melanggar akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Misalnya kita tidak merawat, menjaga kesehatan kita, ya, menyakiti diri sendiri, itu zalim kepada diri sendiri. Bapak nahan ngantuk ya bukan untuk ibadah. Wah, begadang sampai pagi, kalau besok paginya nanti loyo, kita sebenarnya zalim. Ya, kecuali nahan ibadahnya, nahan ngantuknya karena ibadah. Nah, tadi saya lupa tuh ada dua mata yang gak nangis di hari kiamat tuh, Pak. Yang pertama itu adalah mata yang sering bersedih mikirin dosa. Kita nangis ini kebanyakan mikirin apa, Pak? Iya, utang gitu. Tadi saya mau jawab, udah tahuan jawabannya. Utang gitu ya. Kayak kalau mikirin utang nangisnya enak banget. Kayaknya mah pengalaman ini yang ngomong ini. Iya. Mikirin bini, mikirin dunia lah. Kita sering bersedih mikirin dunia. Ya, mikirin diri sendiri. Jarang kita nangisin orang lain pas sudah mati, udah meninggal baru nangis dah. Ternyata nggak ada dia, gua sengsara juga ya gitu.
Kayak bini gedek be sama suami. Pas suami mati mah kawin lagi. Kagak nangis ya, kawin lagi kali mah. Ya, ternyata pas mau kawin lagi orang laku-laku. Makanya orang cerai itu Pak, cerai ditinggalin suami atau tinggal istri itu pasti nggak enak Pak. Jangan bilang emang bayangan setan mah Pak. Bayangannya di pikiran kita enak kali ya kalau bini gue udah mati kali ya. Enak kali ya kalau cerai, enak. Lah nggak ada yang enak lah, orang dibenci sama Tuhan perceraian. Kok bayangannya enak? Nah itu berarti bayangan dari syaitan. Supaya kita makin benci sama pasangan kita. Ujung-ujungannya gugat cerai. Na'udzubillahi min. Nah, makanya kita jangan tertipu dengan bayangan kita. Kalau ada permasalahan minimal, kalau kita nggak sanggup, udah buntu tuh ide, datang ke guru-guru kita. Karena mereka kemarin apa kata Sidi kan, orang mukmin yang soleh memandang segala sesuatu dengan nurnya Allah, berarti dengan bimbingan Allah. Jangan sampai kita salah ngambil tindakan, nyeselnya nanti sepanjang hidup kita. Nah, makanya di sini zolim. Nah ini kalau merokok kira-kira zolim apa kagak ya? Saya mah nanya ini ceritanya nggak tahu nih. Karena saya nggak perokok, jadi nggak tahu itu ngerokok zolimin diri sendiri apa kagak. Karena kalau Syekh Muhyiddin Pak biasanya kalau bahas rokok tajam banget Pak. Ya Masya Allah. Sampai beliau pernah ceramah di Bali, lagi dakwah ceramah tentang rokok. Diundang sama seorang kiai besar, ulama besar, muridnya banyak, bahas rokok enak Pak, tajam banget. Pas kira selesai, salah satu yang ngundang beliau, muridnya kiai itu ngomong, Sidi, ini kiai saya perokok berat ini. Terus besokannya kagak diundang lagi Pak, takut dibahas. Ya, orang Selang makanya dibahas rokok udah kagak purik ya, udah biasa ya. Alhamdulillah. Makanya saya juga kadang bahas rokok dikit-dikit Pak, karena saya Muhyiddin selalu bahas itu, jadi lama-lama ke bawah kita, ya ke bawah omongannya gitu. Nah ini jadi kembali lagi, kalau merokok itu menzolimi diri sendiri apa kagak? Ini yang nggak jawab pelaku ini saya tahu nih. Yang jawab pasti bukan pelaku ini. Ya udah, karena ada ulama Syafi'i mengatakan keharaman rokok itu pendapat yang lemah. Lagi baca kitab, rokok haram, dimatiin rokoknya. Pas dilanjutin, ini pendapat yang lemah. Tadi mah jadi matiin, nyalain lagi. Karena pendapatnya lemah, kalau kuat baru berhenti dah. Tapi ada batasan haram Pak. Kapan? Kalau kata dokter, kalau ngerokok nanti tambah parah. Maka wajib berhenti. Guru kita juga Pak, pas udah berita dari dokter nggak boleh ngerokok lagi, berhenti. Tuh karena apa ya, dibimbing tuh, ada bimbingan dari Allah. Makanya kalau kata dokter jangan ngerokok baik, ini bimbingan mana nih? Gitu ya. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus nggak kalau berhenti ngerokok Pak? Oh ya baru sadar semua. Ya mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah, amin. Ya. Iya. Jadi apapun perlakuan yang menyakiti diri kita itu zalim. Jangan kayak orang ngomong gini, sakit mah kalau udah sakit dari sono ya sakit. Kalau mati mah mati Enggak karena ini, enggak karena itu salah Pak. Itu pemikiran orang yang apa ya? Menurut saya mah ya bahasa kasar itu kayak kurang sopan dengan adab takdir Allah. Sayyidina Umar waktu masuk ke daerah Syam, kemudian dikabarin ada wabah di sono, ada taun, ya nanti nular kalau kita ke sono. Beliau keluar nggak jadi ke Syam. Ada yang nyeletuk, apakah engkau takut dengan penyakit, musibah? Kan orang sakit mah ketentuan Tuhan. Apa kata beliau? Harabna min qadarillah ila qadarillah. Lah kami ini kabur dari takdir Allah menuju takdir Allah juga. Makanya kita dilarang sama Allah untuk menyelakai diri sendiri. Nah itu haram. Nah kapan-kapan udah rasa yang gak enak, minum kopi gak enak, stop. Makan sambal gak enak, stop. Ngapain lagi? Makan jengkol rasa yang gak enak, stop. Kata dokter asam urat naik, jangan makan pete, stop. Iya. Kalau kagak stop kita zolim sama diri sendiri. Coba kalau kita menggunakan kaidah itu kayaknya insya Allah akan dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
Itu zalim sama diri sendiri. Kemudian yang ketiga, zalim kepada orang lain. Nah, ini kita tidak menghargai orang lain, itu zalim, Pak. Kalau Nabi itu, Pak, menghargai orang sesuai kedudukannya. Ya, Bapak RT itu bagi kampungnya itu pemimpin, Pak. Maka wajib dihormati. Bapak RW itu bagi kampungnya pemimpin, wajib dihormati. Ustadz meskipun muridnya sedikit tapi pemimpin, wajib dihormati. Makanya Nabi pernah lagi duduk sama sahabat, tiba-tiba berdiri. Ada yang masuk, ada yang datang sahabat yang lain. Kemudian ditanya, kenapa engkau berdiri Rasulullah? Kan engkau lebih mulia. Apa kata beliau? Dia adalah sayyidu qaumihi. Dia adalah pemimpin kaumnya, pemimpin kampungnya, pemimpin daerahnya. Maka saya wajib menghormati dia. Nah, itu cara menghormati orang, Pak. Kagak pilih-pilih. Meskipun dia punya jabatan sekecil apapun, wajib kita hormati. Yang nggak punya jabatan wajib dimuliakan, apalagi yang punya jabatan. Meskipun kita tahu dia korupsi, meskipun kalau tahu, kalau kagak mah ya jangan nuduh-nuduh. Ya paling ini mah udah nuduh-nuduh. Emang udah tahu kan? Kagak tahu. Nah, makanya kita jangan sampai bersangka buruk kepada orang yang kita tidak tahu keburukannya secara nyata, ya. Dan itu akan menzolimi orang lain. Mungkin yang ketiga ini ada kalanya menyakiti secara nyata, ada kalanya mencederai harga dirinya. Mencederai harga diri orang atau menghina orang lain, itu balasannya itu tidak bisa diampunin sama Allah. Yang bisa ngampunin itu adalah orang yang kita celakai, orang yang kita hina. Ya, sampai di akhiratnya ada persidangan khusus yang Allah buka untuk orang-orang yang pernah dizolimi oleh orang lain. Bapak misalkan pernah ngomongin saya, misalnya, nanti di akhirat itu Allah mempersilahkan saya untuk memanggil orang-orang yang pernah merendahkan, menghina itu, Pak. Meskipun kita nggak usah marah kalau dihina, tapi di akhirat kan beda lagi. Nah, kecuali kitanya memaafkan orang yang pernah menyelakai kita. Nah, disitulah pentingnya memaafkan orang lain supaya tidak memperlambat dia masuk surga. Ada orang, kata Nabi, disebutnya muflis. Apa muflis, Pak? Orang yang bangkrut. Nabi nanya kepada sahabat, apa orang yang bangkrut? Kata sahabat, yang nggak punya duit, nggak punya modal, usahanya tutup, itu orang bangkrut. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut menurut Nabi, yang amalannya banyak, pahala zakatnya banyak, sholatnya banyak, sodakonya banyak, namun pernah memukul orang lain, menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain, ya, ngomongin keburukan orang lain, itu bangkrut. Kata Nabi, amalnya bangkrut, ludes, habis, gara-gara dosa dia kepada orang lain. Kecuali orang lainnya itu memaafkan kita di dunia. Kalau di akhirat mah, Pak, udah kagak ada yang mau maafin kita, siapa? Nah, itulah pentingnya kita meminta maaf. Ya, kalau udah minta maaf dia kagak maafin kita, itu mau urusan dia sama Allah. Kalau bisa, kalau mau minta maaf bawa nasi padang, Pak. Soalnya kalau kita ngaku dia marah, Pak. Makanya kita kasih dulu duit segepokan, apa kita beliin ini. Tumben ini bawa apa ini? Tumben banget bawa martabak. Iya, ini cek kemarin waktu itu tanggal ini, hari ini, setelah itu saya pernah ngomongin ini. Dia marah. Ini kan udah ada nasi padang. Jangan marah, udah minta maaf, tolong maafin gitu. Kelar dah tuh masalah di dunia, aman di akhirat, Pak. Makanya coba lihat orang-orang soleh ketika deket-deket mau wafat, beliau pun nggak tahu, itu dibimbing sama Allah. Ayo kamu datengin keluarga kamu yang di sono, yang jauh, yang belum disabah. Barangkali kamu pernah punya salah, atau kamu cuek dia merasa kesinggung, datengin. Itu Allah yang bimbing itu, Pak. Bukan kita yang berencana. Kita udah emang karena silaturahim itu berat, Pak. Silaturahim itu susah. Enggak semua orang bisa silaturahim. Makanya ada kisah ulama pas giliran sakaratul maut, itu susah meninggalnya. Karena dia punya saudara perempuan yang pernah dia telantarkan sampai dia menjelang wafatnya. Akhirnya sampai dimaafkan oleh saudara perempuannya, baru dia lancar sakaratul mautnya. Kan kita nggak mau begitu. Makanya banyak orang-orang soleh pas kirain mau meninggal datang ke rumah saudaranya, silaturahim. Murid-muridnya yang dekat atau yang jauh yang pernah itu didatengin.
Karena itu sudah keinginan Allah, biar dia nanti di akhirat kagak lama-lama di sidangnya. Nah, kita nih pernah nggak punya salah sama orang lah? Ingat orangnya siapa? Nah, yang ingat mah datengin tuh. Awang yang ingat datengin itu. Iya, meskipun orang yang nggak tahu mah Allah tahu nggak? Nanti kita di sidang nih, lihat itu tuh, si Fulan pernah ngomongin lo. Itu ngomongnya gimana tuh? Mau dimaafin apa? Mau di sidang? Wah. Ini yang ngomongin kita orang banyak sedekahnya nih, sidang aja nggak dimaafin, ngambil pahala kita. Yang kita jelekin itu ngambil pahala kita. Pahala kita nggak cukup, mindahin dosa dia ke kita. Lah dosa kita aja kita bingung, apa mikulnya, apalagi dosa orang lain. Makanya guru kita bilang apa sering ngomong, meskipun orang ahli maksiat jangan dihina. Ketika kita hina, itu nanti dosa dia pindah ke kita. Udah dia tukang mabok, kita hina, lah pindah ke kita. Lah dosanya kan besar itu, Pak. Gara-gara kita sering omongin, pindah ke kita. Itu orang sering maksiat, kita omongin, lah pindah ke kita. Mau apa mikul dosa orang maksiat, Pak? Lah iya. Makanya nggak boleh dihina siapapun. Itu menzolimi saudaranya sendiri. Nah, di sini Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta'." Apa artinya? Bagi orang yang zalim tidak akan mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang dekat. Teman-teman setianya di dunia, kalau dia zalim maka di akhirat tidak akan dapat pertolongan siapapun. Ini penegasan dari Allah. Siapapun orangnya kalau pernah berbuat zalim nanti di hari kiamat nggak akan bisa ditolong oleh siapapun, meskipun oleh wali, meskipun oleh ulama besar, meskipun ulama besar itu bapaknya, meskipun ulama besar itu saudaranya, kerabatnya, ulama besar itu kakeknya. Kalau kitanya zalim nggak akan dapat pertolongan dari siapapun. Itu udah penegasan dari Allah Subhanahu. Ayat yang lain, wa ma lidzalimina mi wali wala nasir. Tidaklah bagi orang-orang yang zalim memiliki wali, memiliki nasir. Wali itu orang yang menyayanginya atau penolongnya, sama. Nasir juga maknanya penolongnya. Maka kedua ayat ini bagaikan menjelaskan tentang ancaman. Kalau orang pernah berbuat zalim, di akhirat nanti tidak ada yang bisa menolongnya. Meskipun dia punya teman dekat, temannya itu orang yang bertakwa, ke masjid mulu dengan setrikaan. Rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Teman CS kita itu, Pak. Tapi kita punya perbuatan zalim kepada orang lain, nggak akan bisa menolong kita. Nah ini mumpung dikasih panjang umur sama Allah, kurangi perbuatan buruk kita di dunia. Kata Nabi, Pak, antara ajal sama angan-angan kita lebih panjang angan-angan kita. Guru kita yang begitu luar biasanya wafat pun masih meninggalkan satu cita-cita. Bukan satu sih, banyak cita-cita. Keinginan beliau yang baik-baik tidak tercapai. Karena apa? Keinginan orang tidak akan pernah dicapainya kecuali memang ketentuan Allah. Maka hidup ini bukan soal apa yang diraih, tapi soal apa yang telah kita terima dengan senang hati. Nah, makanya jangan muluk-muluk kalau punya cita-cita. Jangan pengen punya rumah gede, jangan dipikirin. Ya, pengen punya mobil mewah, jangan dipikirin. Pengen punya bini 2, jangan dipikirin. Pengen punya pemasukan tiap bulannya gede, jangan dipikirin. Pengen punya ini, jangan dipikirin. Nanti kita keburu meninggal, yang kita pikirin kagak kita dapat. Tuh. Udah, yang kita pikirin adalah bagaimana cara menerima yang telah Allah berikan, tentukan kepada kita. Ya, hidup ini kan proses menuju kematian. Jadi nggak ada janji Allah yang kita inginkan, yang kita cita-citakan pasti tercapai, enggak. Makanya kalau nggak tercapai, digantinya dengan pengampunan dosa. Kalau nggak tercapai, digantinya dengan istana surga. Udah itu. Kalau nggak tercapai, kita nggak usah mengeluhkan. Nah, jadi hadis tadi yang Nabi sampaikan itu untuk menegur kita. Dalam hidup ini jangan terlalu panjang angan-angannya. Kalau bahasa kita, jangan terlalu muluk keinginannya. Cukup yang Allah berikan kita syukuri.
Yang belum Allah berikan kita sabari. Ya, syukur-syukur mah bisa kita ridhoi, kita ikhlaskan. Ya Rob, saya mah begini, redo, senang hati saya nerimanya. Wah, itu hamba yang disayangi Allah. Kenapa? Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, Allah pun ridho dengan dia. Udah, nah ngambil ridho di dunia, Pak, bukan di akhirat. Nah, ngambil ridho di dunia. Ayo kita ridhoi, kita relakan apa yang telah terjadi dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja 2 ayat sebagai pembuka dalam bab ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa panjang umur, sehat walafiat, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sisa hidup kita berkah untuk kita, dan bisa menjadikan amal saleh, celengan amal saleh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.